bisa menyelesaikan kuliah cuma 5 tahun, ya, itu kan jenius banget. Zaman era tahun 80-an itu rata-rata orang kuliah itu normalnya 6-7 tahun. Ya, saya juga 6 tahun, angkatan 86 saya. Nah, artinya kalau Jokowi bisa menyelesaikan 5 tahun kan berarti jenius. Kan pertanyaan asumsi logis saja lah, nalar-nalar. Tapi kalau dia jenius, kenapa IP-nya 2,5? Drama yang tidak lucu ya, yang saya sebut dagelan Egy Sujana dan Dharma Lubis bertemu Jokowi, entah untuk apa agendanya, entah minta maaf, entah dapat cuan ya, mungkin ditawari cuan dan sebagainya, itu memang nggak mutu dan nggak penting menurut saya. Karena dalam setiap kali kalau kita bisa sebut ini perjuangan mencari kebenaran, itu akan selalu ada pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, mengkhianati atau menyeberang dan sebagainya. Jadi tidak terlalu signifikan lah. Kan Egy Sujana dan Dharma Lubis ya menurut saya bukan aktor utama ya. Bukan aktor utama. Saya rasa RRT jauh lebih penting lah posisinya karena kapasitas keahlian mereka. Dan kalau kemudian yang saya lihat di media sosial itu kan banyak dalih-dalih yang konyol tuh lucu. Misalnya yang saya dengar Ki Sujana bilang kami ini seperti apa Nabi Musa yang ingin memberi nasihat pada Firaun gitu kan. Nah itu contoh narasi dongeng yang konyol. Kalau menurut saya itu Egy Sujana dan Dharma Lubis itu ya kayak tuyul yang pengen ketemu jin iprit saya rasa ya. Mereka hanya ingin mendapat keuntungan atau mendapat sesuatu. Itu nggak mungkin itu bukan transaksional. Pasti itu transaksional gitu. Dan ijazahnya sulit banget, nunjukin ijazah aja kayak nunjukin yang saya pernah beberapa kali bilang kayak nunjukin celana dalam yang sudah sobek-sobek, kayak malu gitu, ragu-ragu dan janji-janji melulu kan. Ini kan sudah ada 5 persidangan loh kasus Jokowi itu. Salah satu persidangan sudah menghukum 2 orang, Gus Nurul sama Bambang Tri itu kan sudah divonis 2 tahun lebih ya. Kesan saya attitude-nya Jokowi dan UGM itu 11-12 gitu. Atau mungkin mereka memang berkonsolidasi, berkonspirasi, berkoordinasi. Kita nggak tahu. Kita lihat aja. Tapi ini menurut saya nggak lama lagi lah. Katakanlah hitungannya 2-3 bulan ke depan, semoga sudah bisa terungkap sebenarnya apa yang faktanya. Ya, saya update dulu ya yang terbaru ya. Karena pada sidang Komisi Informasi Pusat hari Selasa kemarin, itu kan ada dua gugatan sebenarnya, sidang gugatan di KI, Komisi Informasi, yaitu gugatan saudara Bonatua Sirait, plus Bon Jovi pada saat yang sama. Cuma yang Bonatua itu yang gugatannya terhadap KPU sudah putusan oleh Majelis Komisioner KIP dimenangkan. Artinya salinan ijazah yang yang digugat oleh Bonatua itu dan juga kami ya, yang Bonatua sudah dimenangkan. Artinya itu dokumen terbuka dan harus dibuka yang benar gitu. Kan memang kami sudah dikasih ya, seperti halnya Bonatua dan Bon Jovi, salinan oleh KPU, tapi oleh KPU kan salinan yang diberikan ke kami itu salinan yang disensor. Ada sekian banyak informasi yang ditutup, disolatif gitu. Jadi kita nggak tahu yang ada 9 poin ya. Ada di tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, nomor induk mahasiswa, kemudian stempel legalisasinya di plester sehingga kita tidak tahu
kapan legalisasi itu, tanggalnya, dan siapa yang menandatangani legalisasi itu. Jadi ya walaupun salinannya diberi, tapi ya memang itu tidak mencerminkan keterbukaan informasi yang betul, itu masih ketertutupan. Nah, dengan putusan sidang yang dia gugatan Bonatua kemarin itu jadi jurisprudensi yang bagus. Artinya pasti putusan yang sama akan diberikan oleh eh, Komisi Informasi Pusat kepada kami juga, Bon Jovi, yang khususnya dengan KPU. Tapi kan kami selain menggugat KPU, KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo, kami juga menggugat Polda Metro Jaya dan UGM. Nah, yang KPU Pusat, 3 KPU itu minggu depan, entah Selasa atau Rabu depan, sepertinya juga akan ada putusan, ya, sudah putusan majelis komisioner akan dibacakan. Nah, tetapi untuk UGM itu sidang akan ditunda 2 minggu lagi dengan mata agenda acara adalah kita akan adukan saksi-saksi. Ya. Yang menarik adalah kita akan ajukan saksi fakta. Catat ini, satu, Jokowi sebagai saksi fakta, kemudian Pratikno sebagai juga saksi fakta yang kita ajukan. Nama-nama itu akan kita ajukan. Kemudian kami mengajukan saksi ahli dari pihak kami, antara lain mantan hakim Mahkamah Konstitusi, ya, Maurara Sihaan, kemudian juga mantan anggota Komisi Informasi Pusat, nanti namanya akan kami berikan, dan kemungkinan kalau bersedia pengurus PDIP sebagai partai yang dulu mengusung Jokowi sejak wali kota, gubernur, hingga presiden. Nah, diharapkan agenda sidang 2 minggu depan itu, dan khusus dengan UGM ini, akan ada perdebatan yang menarik. Perdebatan yang bukan hanya soal konsep-konsep keterbukaan informasi publik, bagaimana implementasinya, bagaimana pemahaman PPID itu. PPID adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, ya, di KPU, UGM, dan Polda Metro Jaya. Dan setelah UGM kami masih punya lagi satu kasus dengan Polda Metro Jaya yang dalam putusan setelah sebulan lalu gugatan kami ditolak karena secara administratif terlalu cepat, lebih cepat 2 hari. Harusnya kami menggugat ke KPI itu 30 hari, tapi kami mengajukan 28 hari. Jadi dianggap secara administrasi terlalu cepat sehingga ditolak. Nah, kami sudah mengajukan lagi, dan sekali lagi ternyata Polda Metro Jaya tidak merespon permintaan kami. Jadi ketentuan aturan main di KPI ini, Komisi Informasi KIP, Komisi Informasi Pusat, sebelum kami menggugat ke KIP, kita harus memohon dulu ke lembaga-lembaga itu. Nah, kalau lembaga-lembaga itu tidak merespon, baru kami kemudian menggugat ke KIP. Nah, nanti puncak persidangan di KIP itu ya dengan Polda Metro Jaya, yang kami perkirakan ya mungkin sekitar bulan Februari lah mulai. Dan kita ikut senang, ya, putusan majelis komisioner yang memenangkan gugatan Bonatua itu. Itu berarti sinyal bagus juga untuk kami, Bon Jovi. Itu yang kami agak hairan, kita sayangkan. Kesan kami sih UGM ini tidak sepenuhnya menghayati, mengamini, dan menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada kesan kuat, ya, dari 4 kali sidang dengan UGM ini, kayaknya tidak ingin sepenuhnya, ya, membuka dokumen atau informasi terkait ini. Entah kenapa, mungkin karena ingin mengikuti skenario atau petunjuk dari pimpinan UGM, rektorat, yang sudah 2 kali memberikan press conference, dan dari press conference itu rektor UGM dan juga rektorat, staf rektorat lainnya itu ingin mengesankan bahwa mereka kan hanya memberi testimoni, ya, kesaksian bahwa yang menegaskan bahwa ijazah Jokowi itu asli, bahwa benar Jokowi itu lulus UGM dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah
itu hanya testimoni yang disampaikan di media sosial selama sekian menit gitu. Dan itu tentu tidak memadai lah. Kalau untuk kasus sekontroversial ini, UGM itu kalau memang niat insonnya cukup baik untuk ingin membuka informasi, saya sudah sarankan tuh sejak beberapa bulan lalu, dedikasikan buat satu website atau cantumkan dibuat halaman khusus di website UGM di mana bisa dengan mudah diakses oleh publik. Semua bukti-bukti, data, dokumen, informasi yang valid diupload di situ. Sehingga tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. Misalnya untuk hal-hal yang sepele aja lah. Soal kacamata, kan ada perbedaan persepsi ya. Ada yang bilang bahwa foto ijazah tidak boleh berkacamata, tapi pihak rektorat UGM tidak masalah, boleh berkacamata dan sebagainya. Dan kemudian misalnya persoalan KKN, nah, itu kan semuanya info-info yang validasinya harus didukung dengan dokumen, catatan, foto dan sebagainya yang kuat gitu. Tidak bisa dengan asumsi-asumsi bahwa kami punya semua, kan UGM kan attitude-nya mirip Jokowi. Nanti kami akan buka semua di pengadilan. Nah, nggak begitu. Fungsi PPID ini tidak harus ke pengadilan. Ke pengadilan itu kalau memang ada dispute yang sifatnya tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara komunikasi dan informasinya itu dianggap dikecualikan dan sebagainya. Nah, kalau informasinya itu sifatnya ingin apa ya, segera memberikan konfirmasi ke masyarakat untuk menyelesaikan kontroversi yang berlarut-larut yang udah berjalan lebih dari 3 tahun ini, kenapa harus ada sesuatu yang terkesan tidak terbuka gitu. Itu yang jadi kesan saya attitude-nya Jokowi dan UGM itu 11-12 gitu. Atau mungkin mereka memang berkonsolidasi, berkonspirasi, berkoordinasi, kita nggak tahu. Kita lihat aja. Tapi ini menurut saya nggak lama lagi lah. Katakanlah hitungannya 2-3 bulan ke depan, semoga sudah bisa terungkap sebenarnya apa yang faktanya soal ijazah ini ya, asli palsu atau prosesnya gimana. Jauh ini memang dari sidang yang kita jalani ya, 4 kali sidang kan kami, dengan UGM 4 kali, dengan KPU 3 kali. Memang sangat kuat terkesan majelis komisionernya itu masih independen ya, dan kadang pertanyaan-pertanyaannya menohok, bahkan lebih menohok dari kami ya, karena mereka mungkin lebih menguasai soal informasi, keterbukaan informasi ini. Dan bukan hanya itu, kesan saya memang bahkan sangat rasa ingin tahu dari para majelis itu juga kuat, sehingga kemudian menilai misalnya ada beberapa istilah yang dilontarkan oleh majelis-majelis komisioner ini yang memang sangat menohok gitu. Misalnya UGM, tim PPID UGM pernah dituduh kaufinis ya, kaufinis. Terus diingatkan, kok kesannya PPID UGM itu belum memahami sepenuhnya soal keterbukaan informasi publik. Apakah pernah ditanya itu? Ini saya hanya menyampaikan saja di persidangan ya. Apakah PPID UGM tidak pernah ikut sosialisasi, mendapat sosialisasi soal keterbukaan informasi? Karena soal uji konsekuensi misalnya, itu saja seperti nggak paham. Uji konsekuensi itu kan harus melibatkan pihak ketiga, pihak independen. Uji konsekuensi itu tidak boleh hanya UGM, sehingga UGM harus melakukan 2 kali uji konsekuensi yang tentu saja agak sangat memalukan ya. Kemudian pada sidang-sidang awal itu UGM merespon email kami, merespon permohonan kami tidak dengan ditandatangani oleh pejabat PPID, pejabat UGM. Tidak ada kop suratnya. Jadi waktu itu majelis komisionernya menanyakan, lah ini dari mana kita tahu bahwa jawaban UGM ini memang valid, memang jawaban yang diberikan oleh instansi PPD yang punya kewenangan itu, kalau nggak ada yang tanda tangan. Nah, kekonyolan itu, eksiden itu menunjukkan penilaian saya ya, tidak inkompetensi ya kesan saya ya dari UGM, dari
staf PPID UGM, kemudian juga inkoordinasi, kemudian juga itu tadi etos etosnya itu bukan ingin keterbukaan gitu. Jadi etosnya ingin berdalih, menghalang-halangi atau menyembunyikan sesuatu gitu kan. Kita bisa lihat kan kalau kita berbicara dengan teman atau dalam persidangan atau dalam dalam pembicaraan diskusi atau rapat formal, seseorang yang ingin secara terbuka jujur itu kan kelihatan dengan orang yang ingin menyembunyikan sesuatu. Nah, jadi itu kita. Nah, saya ingin mengomentari soal drama opera Sabun atau sinetron Egy Sujana dan Dharma Lubis itu ya. Drama yang tidak lucu ya, yang saya sebut dagelan Egy Sujana dan Dharma Lubis bertemu Jokowi entah untuk apa agendanya, entah minta maaf, entah dapat cuan ya, mungkin ditawari cuan dan sebagainya, itu memang nggak mutu dan nggak penting menurut saya. Karena dalam setiap kali kalau kita bisa sebut ini perjuangan mencari kebenaran, itu akan selalu ada pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, mengkhianati atau menyeberang dan sebagainya. Jadi tidak terlalu signifikan lah. Kan Egy Sujana dan Dharma Lubis ya menurut saya bukan aktor utama ya. Bukan aktor utama. Saya rasa RRT jauh lebih penting lah posisinya karena kapasitas keahlian mereka. Dan kalau kemudian yang saya lihat di media sosial itu kan banyak dalih-dalih yang konyol tuh lucu. Misalnya ya yang saya dengar Egy Sujana bilang kami ini seperti apa Nabi Musa yang ingin memberi nasihat pada Firaun gitu kan. Nah itu contoh narasi dongeng yang konyol. Kalau menurut saya itu Egy Sujana dan Dharma Lubis itu ya kayak tuyul yang pengen ketemu jin iprit saya rasa ya. Mereka hanya ingin mendapat keuntungan atau mendapat sesuatu. Itu nggak mungkin itu bukan transaksional. Pasti itu transaksional. Gitu. Karena tidak ada penjelasan lain ya. Kalau tiba-tiba sekian bulan bahkan sekian tahun orang mempersoalkan ijazah termasuk Egy Sujana dan Dharma Lubis. Tapi mendadak menjelang akhir kok malah menyeberang gitu. Bertemu dengan orang yang dianggap telah memalsukan, memanipulasi. Pertanyaannya apakah dua orang ini dulu kesambet setan sehingga kemudian merasa harus mempersoalkan ijazah Jokowi kesambet setan atau yang sekarang yang kesambet setan yang dulu kita jadi nggak tahu. Jadi menurut saya itu konyol, tidak semestinya menjadi wacana di publik, nggak perlu diseriusin lah. Kalau sekedar guyon-guyon, ya itu tadi dua tuyul yang ketemu jin iprit. Keterhubungannya tentu adalah substansi persoalannya ya, soal ijazah Jokowi. Tapi menurut saya tidak berhubungan secara langsung ya, karena metodenya berbeda kan. Kalau yang dilakukan RRT itu kan memang sudah langsung menohok ya Roy Suryo, Rismon dan Tifa itu kan memang sudah berseteru dalam arti begini, mereka punya keyakinan si Roy Suryo bilang 99,9% ijazahnya palsu gitu kan, dan mereka menggunakan uji forensik kan dengan kemampuan digital forensik itu. Dan kalau kami yang dilakukan Bon Jovi dan juga Bung Bonatua itu kan kita ingin melacak kepastian administratifnya. Jadi kalau Jokowi, karena begini, yang bisa menunjukkan asli atau tidak itu Jokowi, yang pihak lain nggak bisa. Nah, kalau Jokowi mempersulit diri, tidak mau menunjukkan keaslian ijazahnya, ya terpaksa harus kita cari melalui jalan memutar. Makanya yang kita gugat adalah UGM, kemudian KPU, kemudian Polda Metro Jaya. Kita ingin memastikan bahwa ijazah Jokowi yang tidak mau ditunjukkan keasliannya itu aslinya tidak mau diuji oleh tim independen ya. Karena kan kalau Bareskrim kepolisian sudah menyatakan itu asli, tapi kan kepolisian tidak punya ekspertis keahlian, dan polisi tidak pada tempatnya menjadi pihak yang
menyatakan itu asli atau palsu. Yang menyatakan asli palsu adalah tim ahli independen, ya, soal keaslian apa ijazah itu. Nah, jadi polisi itu sama dengan UGM posisinya, hanya memberi kesaksian itu. Kebetulan kesaksiannya memihak Jokowi gitu. Nah, itu yang sedang kita uji. Makanya kalau Bon Jovi kan jelas, UGM yang kita kejar dengan 20 dokumen itu kita ingin memastikan kalaupun ijazahnya hilang ya, tidak ketemu, dan ini ijazah yang ada sekarang ini sebenarnya ijazah KW-nya itulah. Artinya kalau kita berasumsi Jokowi benar-benar kuliah di UGM dan lulus, kan kita akan ada dokumen-dokumen, catatan-catatan informasi yang tersedia di UGM. Nah, kalau itu semuanya bisa ditunjukkan oleh UGM dan valid, ya udah case close. Betul Jokowi kuliah dan menyelesaikan dan mendapat ijazah. Tapi kalau itu tidak ada, tidak bisa divalidasi, ya artinya jangan-jangan betul apa yang disampaikan oleh RRT itu, bahwa itu memang ijazah KW, ijazah abal-abal yang dibuat di Pramuka atau di mana. Tapi kan kita tidak langsung mengarah ke sananya. Kita menyelusuri proses-proses bagaimana dulu Jokowi kalau benar kuliah di UGM itu ya. Sekarang misalnya kita persoalkan KKN. Nah, isunya kan sama dengan RRT, tapi kalau RRT kan langsung menohok, oh tidak ikut KKN. Dan kalau kita kemarin dalam persidangan terakhir kan, kebetulan salah satu kuasa hukum kita kan alumni UGM. Jadi dia tahu persis lah bagaimana informasi soal IKN. Dan yang itu yang agak disayangkan, UGM sendiri tim PPID UGM tidak mengetahui dengan pasti itu soal KKN, soal kacamata, soal stempel yang berbeda warna. Jadi mereka tidak siap. Dan dengan proses sidang yang berjalan sudah 4 kali ini, sudah sejak bulan Oktober ya kita semakin pesimis bahwa UGM betul-betul memang mengetahui dan betul-betul memiliki dokumen. Jawaban pertama kan dokumen yang kami minta, 20 dokumen itu UGM menjawabnya ada 3. Dokumen tidak dalam kekuasaan kami, tapi dokumen ada di Polda Metro Jaya untuk proses hukum, atau kami tidak punya. Sekali ber-UGM, masa kita minta sekitar 7 atau 8 standar operasional prosedur dalam melakukan legalisasi dan sebagainya, SOP, semua hampir semuanya dibilang kami tidak punya. Nah, itu agak menyedihkan ya, tapi ya itulah realitasnya seperti itu. Jadi dengan situasi itu kita sih yakin ya, jalan yang kita tempuh melalui Komisi Informasi ini jalan yang paling valid untuk mendeteksi, memvalidasi, dan menginvestigasi, memfalsifikasi, memverifikasi apakah memang betul Jokowi menyelesaikan studi di UGM dan mendapatkan ijazah. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan soal kenapa bisa menyelesaikan kuliah cuma 5 tahun ya, itu kan jenius banget. Zaman era tahun 80-an itu rata-rata orang kuliah itu normalnya 6-7 tahun. Ya, saya juga 6 tahun, angkatan 86 saya. Nah, artinya kalau Jokowi bisa menyelesaikan 5 tahun kan berarti jenius, kan? Pertanyaan asumsi logis saja lah, nalar. Tapi kalau dia jenius, kenapa IP-nya 2,5? Malah pengakuan Jokowi awal 2, tapi oleh Rektor UGM dianulir menjadi 2,5 sekian. Nah, berbagai inkonsistensi yang bersifat tongue in check itu, yang bersifat asumsi-asumsi, bersifat ingatan dan sebagainya, asumsi, itu harus semuanya bisa divalidasi melalui sidang di KIP. Jadi kalau ada sidang menyangkut ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, itu sidang yang paling pas adalah sidang di KIP, karena itu menyidangkan dokumen. Nah, kalau sekarang ini yang dikejar oleh kubu Jokowi adalah sidang fitnah, yaitu basisnya nggak kuat. Fitnah apa? Wong belum ketahuan ijazahnya asli kok. Dan ijazahnya sulit banget, nunjukin ijazah aja kayak nunjukin, yang saya pernah beberapa kali bilang, kayak nunjukin celana dalam yang sudah sobek-sobek, kayak malu gitu, ragu-ragu, dan janji-janji melulu kan.
Ini kan sudah ada 5 persidangan loh kasus Jokowi itu. Salah satu persidangan sudah menghukum 2 orang, Gus Nurul sama Bambang Tri itu kan sudah divonis 2 tahun lebih ya. Nah, sudah ada korban untuk kasus ini dan korban dianggap pencemaran nama baik fitnah. Masa ini yang mau diulangi terus? Nah, kalaupun Roy Suryo dan kawan-kawan nanti bisa dikerangkeng juga dengan pengadilan yang tidak adil, pengadilan yang zalim, selalu akan muncul nggak selesai-selesai ini. Kami kan, saya sendiri kan tergelitik baru bulan April lalu dengan Bon Jovi, dengan kawan-kawan Bon Jovi ini. Dan nanti kalaupun sidang kami selesai, akan ada sidang-sidang lainnya yang kita akan lakukan, misalnya juga akan menggugat ijazah Gibran misalnya. Karena gini ya, nggak bisa lah negara ini dimain-mainkan dengan cara-cara yang permainan politik yang tidak bermutu itu. Ini negara menjadi kayak permainan oknum-oknum gitu. Itu aja yang ingin kami kejar ya. Jadi bukan semata-mata soal asli palsu jasa Jokowi, tapi bagaimana negara ini memanage, dikelola dengan benar oleh pemerintah gitu. Karena ini ada polisi yang kesannya membackup Jokowi, UGM yang terkesan juga ingin nutup-nutupin, KPU yang juga lebih kurang seperti itu nggak bisa dibiarkan. Jadi ini nggak boleh diulang. Jadi nanti di pemilu depan tidak boleh ada lagi, dan KPU harus bekerja benar dalam memverifikasi ijazah supaya tidak terjadi dugaan ada pemalsuan ijazah itu terjadi lagi. Jadi negara Indonesia ini menjadi pemerintahannya atau badan-badan yang mengelola negara ini itu benar-benar bekerja serius dan tidak bisa dipermainkan oleh oknum-oknum. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah pesan kami ya melalui KIP ini, gugatan KIP, kita ingin menunjukkan negara ini negara yang demokratis masih, atau sedang kita perjuangkan untuk tetap demokrasi, yang menganut asas keterbukaan, bukan ketertutupan, bukan kerahasiaan, dan bukan otokrasi, oligarki. Dan Jokowi tiba-tiba menjadi sosok yang begitu ibaratnya dari orang pinggiran bantaran sungai jadi presiden, sudah dimuliakan oleh rakyat Indonesia, kok sekarang seenak-enaknya mempermainkan bangsa dan negara ini.